lama aku tambah malah linglung. Jadi kayak udah sakit suster, yang sakit yang dokter. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, kali ini aku mau sharing nih pengalaman melahirkan anak pertama aku dengan proses persalinan normal tapi dibantu dengan induksi. Waktu itu tanggal 7 November 2019, aku ingat banget. Aku ke rumah sakit itu sore ya, sore jam 5 sampai di rumah sakit. Nah, begitu sampai di rumah sakit, aku tuh belum ada pembukaan sama sekali sampai diminta untuk jangan pulang dulu. Di jam setengah 7 itu diperiksa dalam lagi. Akhirnya ada pembukaan 1. Nah, setelah pembukaan 1 dilihat lagi 1 jam kemudian belum ada pembukaan. Lalu susternya telepon ke dokter aku, informasiin kalau belum ada tambahan. Terus tadinya sebelum ada pembukaan 1 aku udah disuruh pulang gitu loh, karena dipikir rumahku kan jauh. Terus kata dokternya masih lama kalau belum ada pembukaan katanya. Ternyata pas cek kedua kali di jam setengah 7 itu, di jam setengah 8 pemeriksaan keduanya ya. Pertama kan jam 5 sampai, terus jam 6 lewat mau masuk setengah 7 itu kedua, dan ketiga di setengah 8, aku ingat banget. Dan ternyata di jam setengah 8 itu aku ada pembukaan 1. Nah, pembukaan 1, jadi mau gak mau suster telepon lagi dong ke dokternya, bilang dok udah pembukaan gitu. Terus akhirnya sama dokter aku gak boleh pulang katanya. Oke, udah gak boleh pulang. Tapi beberapa jam sampai jam 10 malam itu dicek lagi, cek dalamnya belum ada pembukaan, nambah masih mandek di pembukaan 1. Terus dokter akhirnya menginstruksikan ke susternya untuk memasangkan induksi balon. Nah, susternya tapi izin dulu dong ke aku. Dia bilang, "Bu, ini tadi dokter minta ibu untuk dimasukkan induksi, dipasangin alat untuk induksi ya, karena pembukaannya nggak nambah-nambah nih," gitu kan. "Takutnya nanti kelamaan di sini," gitu. Terus aku bilang, "Induksi apa?" Aku bilang gitu kan. "Induksinya induksi balon," katanya. Terus yang namanya orang awam nggak tahu induksi itu ternyata ada yang namanya induksi balon. Langsung dong aku bingung, aku bilang, "Induksi balon dok, sus kayak gimana, gede nggak tuh, sakit nggak tuh," gitu kan. Aku udah parno aja, "Enggak kok bu, kecil," katanya gitu, "nggak sakit, ini kan elastis kalau nggak salah," dia bilang, atau apa gitu lupa. Nggak ini. Terus karena aku takut, terus mamaku bilang, "Nggak apa-apa Ci, kalau nggak lihat dulu." Ya udah, akhirnya aku minta susternya dong, "Ya udah sus, aku mau lihat dulu alatnya itu kayak apa," gitu kan. "Alatnya ini kayak gimana bentuknya, biar saya tahu," gitu. Akhirnya dibawa dong sama susternya ke tempat ke ruangan observasi aku. Begitu aku lihat, yang tadinya aku sedikit pede dan karena dibilang nggak sakit, beda dengan yang lain gitu, karena ini kalau yang aku tahu, aku juga baru denger banget induksi balon ini ya. Setahu aku kan tadinya infusan sama disuntik kalau aku nggak salah ya, yang aku tahu itu. Ternyata induksi balon, dan bentuknya itu warnanya seingat aku warna kuning, kayak karet, terus panjang. Terus dia jabarin dong, dia buka. Terus kan aku bilang, "Ya ampun suster, itu gede banget," aku bilang gitu kan. "Nggak berani ya masuk ke dalam ya sus?" "Iya." Nggak, aku nggak mau," aku bilang gitu. "Yang lain aja deh sus." "Apa?" "Ibu, soalnya ini kalau kata dokter ini yang paling cepat," katanya. "Terus ini juga kan nggak cuman sampai pembukaan 4 bu, induksi balon ini," katanya. "Jadi ibu kan yang penting induksi kalau udah pembukaan 4, ibu udah boleh masuk tuh ke ruangan bersalin," katanya. "Kalau misalkan induksi yang lain beda nih sama yang balon ini, jadi kalau ini mempercepatnya sampai pembukaan 4 aja," katanya gitu kan.
supaya ibu bisa cepat masuk ruang bersalin. Terus di pikiran aku tetap aja aku nggak bisa terima gitu, nggak berani gitu kan, karena aku melihat bentuknya. Terus akhirnya aku bilang nggak mau suster, aku nggak mau, nggak berani gitu kan. Karena tuh yang namanya bukaan dalam aja aku ngerasain banget tuh tangan susternya masuk, jarinya ya masuk tuh, rasanya tuh luar biasa sakit gitu kan, karena emang aku orangnya nggak tahan sakit, apalagi yang model kayak gitu kan, aku nggak berani gitu. Akhirnya susternya, ya udah bu, saya tanya dokternya dulu. Akhirnya dia telepon dong ke dokter aku, dokter kandungannya. Terus nggak lama dia balik, dia bilang ya udah bu, ini kita kasih pil aja ya. Nah kasih pil ini nanti terus aku tanya dimasukin lewat mana, lewat vagina ya katanya. Pilnya kecil sih, kecil banget, bulat gitu. Nah kalau itu aku baru berani, karena kan di kasat mata aku ya itu kecil gitu loh. Akhirnya udah singkat cerita, udah setelah dimasukin, dan reaksi dari induksi pil ini tuh cepet banget ya. Jadi 10 menit atau 15 menit yang tadinya aku nggak ngerasain ada mules-mules, karena emang aku nggak tahu ya tanda ciri-ciri apa, tanda-tanda udah mau melahirkan kan tadi di benak aku adalah mules-mules, tapi kan aku belum ngerasain itu kan. Terus itu tuh berasa mulai pinggangnya pegel, nggak enak deh, nggak nyaman, terus serba salah, mau miring ke kiri nggak enak, kanan nggak enak, perut mulai mules gitu kan. Akhirnya karena aku bawa gimbal, ternyata di rumah sakitku juga ada sediain gimbal. Nah aku pakailah tuh gimbal yang dari rumah sakit gitu kan, untuk olahraga gitu, karena yang aku nonton di YouTube kan untuk mempercepat ya itu ya caranya, main-main gimbal gitu biar anaknya tuh lebih kedorong ke bawah, karena posisi anakku kan udah kepalanya di bawah. Akhirnya aku main-main itu karena emang nggak nyaman banget, jadi aku mesti sering-sering gini gitu, buat tarik nafas, buang nafas gitu, karena mulai nggak nyaman perutnya. Memang mulesnya belum terlalu berarti banget, belum terlalu hebat, tapi udah gak nyaman perut, udah mules gitu. Akhirnya itu sampai jadi aku dipasangin itu kurang lebih jam setengah 12 malam. Aku baru lahiran itu di jam 10.45. Bayangin dong, aku dari jam habis dimasukin itu aku gak bisa tidur semalaman, aku gak bisa tidur. Aku bolak-balik ke kamar mandi untuk pup, pipis, dan aku gak bisa tidur karena sakit. Aku mau merem, baru enak sedikit mules lagi, merem sedikit mules lagi, dan itu luar biasa. Akhirnya aku benar-benar paksain main gimbal sampai akhirnya pagi-pagi itu udah masuk ke pembukaan 4, dan itu beneran lumayan untuk di badan aku. Reaksi mulesnya cepet, cuman pembukaannya tetap ya nunggu waktunya lama, dari semalaman gitu sampai pagi tuh baru masuk ruang bersalin. Kayaknya aku subuh deh masuk ruang bersalinnya gitu. Abis masuk ruang bersalin, aku tetap disuruh olahraga untuk lebih cepat lagi pembukaannya, karena waktu itu dari 4 ke 5, 5 ke 6 tuh juga lumayan butuh waktu gitu loh. Terus akhirnya aku olahraga, dan itu aku udah nggak bisa santai ya, udah makin panik, karena aku mungkin panik ya, makin sakit, makin panik, makin tambah lama aku tambah malah linglung. Jadi kayak udah sakit suster, yang sakit, yang dokter sakit, kayak gitu-gitu aku nggak tahan kan. Terus akhirnya tapi kan tetap disuruh nunggu karena dokter aku yakin aku bisa lahir normal gitu. Padahal aku tuh udah bilang sama suami aku, yang aku nggak kuat, tolongin aku, tolong gitu, aku mau sesar aja atau aku mau ila aja gitu. Terus tapi pas susternya, bidannya, jadi aku didampingin sama suster sama bidan, dan mereka itu baik-baik banget, ngedukung aku banget gitu ya, ngusap-ngusap pundak, pinggang semua, karena panas kan. Dan itu rasanya gimana ya, sampai aku tuh udah nggak sadar, dalam artian aku melek tapi aku udah nggak tahu, ngaco deh pokoknya ngomongnya, kata suami aku, sampai dia pun takut banget gitu kan. Terus tapi begitu suster bilang nggak apa-apa bu, ini emang semua ngalamin kayak gini bu, nggak apa-apa bu, ibu kuat gitu. Suami aku jadi tenang lagi gitu, nenangin aku. Terus sampai dokternya datang, dibilang nggak apa-apa, ayo sayang kalau bu, kalau mau ilah udah tinggal dikit lagi katanya, ini bentar lagi nih lahir katanya. Terus dari tadi aku nungguin
bentar lagi nggak mau keluar gitu kan. Sementara belum boleh ngeden. Kalau dokter belum bilang boleh ngeden, kita nggak boleh ngeden katanya gitu, supaya tenaga kita nggak habis. Nah jadi waktu itu sangat-sangat memang luar biasa ya perjuangannya, nahan mau keluar tapi nggak boleh ngeden. Itu rasanya wah campur aduk banget gitu. Terus sampai abis itu dokternya siap-siap sambil masih bercanda, dokter sama bidan sama suster tuh karena mungkin udah biasa gitu kan nanganin yang kayak gini, namanya orang mau lahiran. Terus sampai suami aku juga udah mau bilang sama dokter sesar aja, cuma kata dokter proses menuju sesar lama lagi, 2 jam lagi, sama Ila juga lama. Akhirnya mau gak mau kan kita harus ikutin ya kata dokter normal ya, masa kita gak percaya, kata suami aku gitu. Akhirnya sampailah pada saat dokter itu bilang gini, ayo bu ngeden gitu. Jadi sebelum ngeden aku disuruh buka kaki dulu, suruh pegang sendiri gitu. Jadi bukan suster atau bidan yang pegangin ya, tapi aku pegang sendiri. Terus kakinya aku angkat, terus aku harus berusaha siap-siap tunggu sampai dokter bilang ayo bu boleh ngeden gitu. Begitu dokter bilang ngeden, itu di ngeden aku yang ketiga anak aku keluar, dan itu rasanya luar biasa banget. Yang tadinya sakit semalaman itu terbayar banget. Perjuangan 9 bulan dari mulai aku awal hamil aku ngalamin flag dan aku akhirnya bisa melahirkan normal. Wah itu luar biasa banget. Itu langsung hebat lah, luar biasa. Tuhan aku tuh bisa bantuin aku di saat-saat yang bener-bener aku tadinya nggak yakin aku bisa normal, ternyata aku bisa lahirin anakku dengan normal. Itu puji Tuhan banget. Begitu keluar aku denger banget suara bush gitu. Terus karena ketuban aku juga belum pecah pada saat aku mau melahirkan, mungkin dipecahin gitu ya. Terus udah setelah itu udah nggak ada rasa sakit apa-apa lagi. Bahkan aku digunting sampai ke perineum itu aku nggak ada rasa sama sekali. Terus saat dijahit pun aku juga nggak ngerasa apa-apa. Mungkin karena aku dijahit, kata suami aku disuntik, mungkin dibius ya. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Dan pada saat itu anak aku ditaruh di dada aku baru sadar lagi. Artinya aku tadinya kan linglung. Begitu anaknya udah lahir, terus anak aku udah ditaruh di sini untuk diinisiasi dini, untuk cari ASI gitu. Aku udah sadar lagi dan aku nangis dan aku sadar lagi kayak nggak ada rasa sakit apapun. Padahal aku sambil dijahit, anak aku di sini tuh aku sambil dijahit, tapi aku nggak rasain apapun, bener-bener nggak rasain apapun gitu. Dan itu luar biasa banget lah pokoknya. Jadi menurut aku pengalaman melahirkan aku ini adalah pengalaman yang nggak bisa aku lupain seumur hidup aku. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus, baik banget gitu. Terus sama dokter aku juga, terus terutama sama suami aku juga yang setia nemenin aku di dalam, yang dia sampai mau pingsan ngeliat muka aku, katanya udah biru, udah kayak orang udah mau pingsan katanya. Terus ya luar biasa banget lah ya pengorbanan, perjuangan seorang ibu itu, makanya luar biasa. Kita harus hargain banget dan harus bener-bener sayangi ibu kita dan juga pastinya ayah kita gitu. Itu aja sih pengalaman melahirkan dari aku. Terus buat kalian semua yang mau melahirkan, jangan ada rasa deg-degan. Ya deg-degan sih pasti ada ya, cuman kalau nanti kalian udah siap-siap mau lahiran, udah di ruang bersalin, udah fokus aja sama proses bersalinnya, berdoa dan percaya kalau Tuhan pasti lindungin kita dan dampingin kita, dan Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk kita boleh lancar dalam proses bersalinnya gitu. Dan untuk yang mau diinduksi juga nggak usah khawatir, karena biarpun rasa sakitnya luar biasa, cuman percayalah itu yang udah terbaik yang dokter pilihkan untuk kita gitu. Itu aja yang mau aku share kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, di like, di komen untuk berbagi sharing sama aku juga. Dan boleh kalau ada yang mau ditanya juga boleh, nanti akan aku jawab satu persatu. Oke, terima kasih.